Oke ya, kita mulai aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun belum semuanya masuk ini ya, yang sudah masuk saya ucapkan terima kasih karena ini memang kesempatan yang langka ya. Artinya ini kan waktu kita sebetulnya kan cukup mahal, kalau disia-siakan kan eman-eman. Jadi pada kesempatan kali ini kita, karena ini siswanya juga yang masuk terbatas, kita sistemnya diskusi saja ya. Gimana? Apakah bisa disetujui kita diskusi? Silakan. Oke, kita diskusi ya. Siap? Kita coba berlatih ya. Berlatih untuk diskusi, berlatih untuk menyampaikan pendapat. Oke, bisa disepakati? Kok diam semua? Hei. Nah, ini ya. Ini berkaitan dengan materi hari ini. Jadi saya akan menyampaikan tentang kiat atau tips untuk mencapai sukses karir di masa depan. Jadi kalian di kelas 10 juga sudah pernah mendapatkan materi ini, tapi saya ingin lebih memperdalam materi ini. Salah satunya untuk apa yang terjadi hari ini, terjadi saat ini, ketika saya memberikan stimulus atau rangsangan untuk kalian, apakah kalian siap untuk berdiskusi? Ternyata kalian memilih untuk diam. Coba saya tanya sekali lagi, apakah kalian siap untuk berdiskusi pada pagi ini? Masih diam saja. Ya. Langsung saya tanya, apakah kalian semua ini pingin sukses? Coba nyalakan mic. Nyalakan mic. Biar saya dengar suara kalian ya. Saya ulangi, apakah kalian ingin sukses? Ingin, Pak. Ya, ingin. Satu. Yang lainnya? Siapa lagi yang ingin sukses? Yang lain? Coba. Saya ingin dengar suaranya. Ini coba ya, kita itu kan jarang tatap muka. Nah, ini mumpung ada kesempatan daring, ada telekonferensi seperti ini, coba silakan untuk proaktif. Salah satu ciri orang yang sukses itu proaktif. Coba, saya ingin dengar suaranya. Siapa lagi yang ingin sukses? Ya, Pak. Jadi gini ya, saya ingin memberitahu kepada kalian, kalau saya hanya ceramah, langsung saya ceramah, saya bisa, sangat bisa, mudah sekali itu. Tapi kemudian apakah itu bisa mengena ketika kalian tidak proaktif? Jadi saya ingin mencoba, meskipun ini terdengar bertele-tele ya, saya ingin memancing Anda untuk proaktif. Ya.
Saya ulangi lagi ya. Apakah siap kita diskusi sekarang? Ini sama dengan di kelas ya. Kalau di kelas itu kalau gurunya sudah mulai tanya, kalian diam. Kalau gurunya sudah mulai keliling, ya saya akan tunjuk siapa ini yang mau saya tunjuk untuk berpendapat misalnya. Terus kalian mules wetenge. Nah, terus hatinya batin, muga-muga ojo aku. Kayak gitu. Ini sama, ini kendalanya lebih parah lagi ternyata lewat daring. Oke. Ini memang keterbatasan kita ya, karena sistemnya masih PJJ, PTM-nya masih terbatas. Saya juga belum ada kesempatan untuk PTM di kelas kalian, kelas 11 ya. Sejak kelas 10 juga kalian bimbingannya Pak Freddy ternyata juga belum pernah tatap muka. Ini sekarang kelas 11 belum ada kesempatan tatap muka juga. Nah, ternyata ada PJJ semacam ini juga tetap kalian abot ya Pak ya. Masa kalian mau sih dikenal kelas 11 IPS itu kelas yang sulit, kelas yang berat, diajak komunikasi susah. Nah, terus tadi yang ngomong pingin sukses itu terus gimana? Nih ya. Coba mic-nya diaktifkan semua. Saya ingin dengar kompak. Siapa yang ingin sukses? Jawab. Ya. Oke. Ya. Karena kalau ya kalian masih diam saja, masih membisu ya mau gimana lagi ya. Ya, saya ingin mengulas sedikit dan memperdalam tentang apa itu kiat untuk mencapai sukses. Jadi, oke, saya akan bicara sekitar 10 menit, kemudian nanti saya buka untuk tanya jawab atau diskusi. Ya. Jadi, salah satu kiat atau tips utama yang pertama seseorang mencapai sukses adalah orang itu mempunyai sebuah impian hidup. Dream, mempunyai mimpi. Bukan mimpi ketika tidur, tapi ketika kalian sadar, ketika kalian itu bisa berpikir, bisa menalar ya, bisa berlogika, kalian menciptakan sebuah impian hidup. Itu adalah langkah awal ketika seseorang ingin mencapai sukses. Dan perlu diketahui bahwa orang yang mempunyai impian hidup akan sehat. Dia akan mempunyai imunitas tubuh yang lebih kuat. Dia akan mempunyai harapan hidup yang lebih besar. Buktinya apa? Buktinya adalah sebuah jurnal psikologi. Ini menyampaikan hasil penelitian. Di situ diambil 6.000 responden. Diteliti dalam jangka waktu 14 tahun. 6.000 responden diteliti dalam jangka waktu yang cukup lama, 14 tahun. Ya. Yang hasilnya orang-orang tersebut ternyata mempunyai ketahanan fisik yang lebih kuat, mempunyai daya imunitas tubuh yang lebih kuat, mempunyai kreativitas berpikir yang lebih baik, dan dia lebih mudah untuk mencapai kesuksesannya. Itu jurnal psikologi ya. Dan contohnya cukup banyak ya, orang-orang yang sejak kecilnya, sejak masa sekolahnya duduk di bangku SD, itu sudah mempunyai mimpi yang besar, ternyata di kemudian hari dia mencapai sukses yang besar. Saya beri
beberapa contoh ya. Beberapa contoh. Ada seorang pengusaha sukses, kemudian dia juga motivator nasional, namanya Jamil Al-Zaini. Mungkin kalian pernah dengar jika pernah menonton video yang saya upload di channel Sobat PK Milenial. Saya ceritakan di situ bahwa Jamil Al-Zaini itu sejak SD dia semua buku pelajarannya di depan itu diberi tulisan nama Jamil, cita-cita insinyur pertanian. Semua bukunya itu ditulis semua. Padahal itu tidak ada guru BK yang nyuruh itu. Tidak ada guru BK yang nyuruh, tapi dia sejak kecil itu sudah termotivasi, sudah punya impian ya, ingin jadi insinyur pertanian. Alasannya adalah saat itu di desanya insinyur pertanian itu sebuah karir profesi yang paling menjanjikan, orangnya sangat dihormati di kampungnya. Kemudian dia juga orang yang secara finansial itu orang yang cukup kaya. Pokoknya paling keren lah di kampungnya itu. Sehingga Jamil kecil punya cita-cita demikian. Dan ketika suatu hari ibu gurunya itu meminta satu persatu anak maju ke depan. Ini ternyata di SD juga sudah ada yang begitu ya. Satu persatu suruh maju ke depan. Disuruh menyebutkan nama dan cita-citanya. Ya bergiliran maju satu persatu. Kemudian tiba giliran Jamil, dia mengangkat bukunya dan membaca. Nama Jamil, cita-cita insinyur pertanian. Wah, itu semua teman-temannya menertawakan. Ya kalau istilah sekarang dibully ya. Dia dibully habis-habisan itu Jamil. Wah, nggak mungkin, Le. Dan ternyata sampai ibu gurunya juga ikut membuli. Wah, itu parahnya kan seperti itu. Tapi membulinya kan enggak seperti anak-anak yang lain, tapi dipanggil ke depan. Will, dia diperingatkan katanya. Dalam ceritanya itu diperingatkan, kamu kalau punya impian, punya cita-cita itu jangan terlalu tinggi. Nanti kalau jatuh, berat. Bagaikan pungguk merindukan bulan, itu kata-kata yang diingat dari ibu gurunya begitu. Dan Jamil kecil ternyata tetap kekeh dengan impiannya tersebut. Sampai akhirnya dia, singkatnya ya, lulus dari SD ke SMP. Di SMP dia karena dari golongan ekonomi yang sangat lemah, dia cari biaya sendiri untuk sekolah. Dia mencari latek gitu ya, sisa-sisa karet. Jadi karet yang ditampung itu diambil, kemudian dijual Rp4.000 tiap pagi sampai tangannya itu bau kalau berangkat sekolah. Sampai sekolah tangannya selalu diludahi sama temannya karena bau tadi. Dia tidak putus asa, tetap pada impiannya tadi. Hingga akhirnya dia sekolah melanjutkan ke SMA, masih tetap dengan biaya sendiri. Tapi pikirannya sudah semakin dewasa, dia sudah semakin gitu. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ceritanya ya. Singkatnya setelah SMA kemudian beliau lulus. Ternyata beliau mendapat beasiswa di IPB atau Institut Pertanian Bogor dan dia ambil jurusan pertanian. Dan impiannya akhirnya terwujud ya, Jamil Al-Zaini menjadi insinyur pertanian. Ya, sampai sekarang jadi dosen. Yang punya perusahaan-perusahaan yang cukup banyak dan punya trainer untuk motivator ya, karena beliau motivator nasional. Itu baru salah satu kisah ya, salah satu contoh bahwa impian itu bisa menjadi kenyataan ya. Oke, itu satu contoh. Sekarang gantian ya, saya minta salah satu, enggak usah semuanya, salah satu. Coba kriteria sukses menurut Anda itu apa? Coba siapa pemberani di antara kalian? Coba ini saya ingin lihat. Sebutkan nama dulu, kelas, nomor absen, saya catat ya. Oke. Impiannya apa?
Sukses kriteria menurut Anda apa? Mahua sukses? Apa itu sukses? What is the meaning success? Coba saya cari pemberani di antara kalian ini, yang hanya beberapa orang ini. Pengen dapat doa saya enggak ini? Doaku mandi loh. mandi itu tokcer ya. Mujarab, makbul. Ayo jawab. Aduh, ya apa rek. Gantian lah, masuk Pak Freddy Dremimil panjang lebar menerangkan, menceritakan, kamu cuma ditanya satu aja kok enggak ada yang jawab. Ayo, kelas IPS 2, IPS 3, calon-calon orang sukses. Orang sing amin orang. Nggak ada sama sekali nih yang berani ngomong. Gimana ini katanya pengen sukses, yo mohon maaf ya. Kalau 5 tahun, 10 tahun lagi nggak tahu lah. Nah, kalian nanti gimana nasibnya. Kalau hari ini saja kalian nggak berani ngomong. Nah ini sedikit saya ambil dari bahasanya Pak Iwan sama Bu Menik ya, sama Pak Pur ya. The day after tomorrow depend on what you do today. Artekno angel maneh kowe. The day after tomorrow depend on what you do today. Kalimat itu saya ingat, saya hafal sejak saya SMP kelas 1 itu kalau ingin tahu. The day after tomorrow. Ini seni berbahasa ya, yang saya artikan bahwa hari esok atau masa depan itu tergantung dari apa yang Anda lakukan hari ini, today. Ya, hari ini kamu melakukan apa? Kamu rebahan sambil dengerin Pak Freddy kayak gini, tapi tidak aktif. Ya, kamu ada yang aktif. Coba mana? Tunjukkan. Ini yang paling berat guru BK itu kan mendobrak yang seperti ini ya. Mendobrak pikiran-pikiran, lisan-lisan yang terbelenggu dengan ketakutan. Coba saya beri kesempatan. Sukses atau sukses itu apa? Kriteria sukses menurut kalian? Orang yang mempunyai nilai, Pak, di masyarakat. Oke, namanya siapa Mas? Sebutkan. Dan kelas? Muhammad Faik Rizky, kelas Muhammad 11 IPS 3. 11 IPS 3. Oke, nomor absen? 22, Pak. 22, ya. Ini ya, Muhammad Faik Rizky, orang yang mempunyai nilai atau value. Ya, keren. Ini temanmu keren ini ya, 5 tahun ke depan pasti kuliahnya di ya enggak 5 tahun ya, berarti berapa tahun lagi? 2 tahun lagi ya, kuliahnya pasti di PTN yang favorit. Amin ya. Amin. Yang lain? Amin. Oke, yang lain coba orang yang mempunyai value, mempunyai nilai. Oke, itu orang yang sukses. Silahkan yang lain. Terima kasih ya. Berani mengambil resiko, Pak. Berani mengambil resiko. Nah, sebutkan nama. Orang sukses berani menyebutkan nama dan kelas, nomor absen. Kelas 11 IPS 3, nomor absen 11, nama Hani Rafika Sari. Hani Rafika Sari. Oke, 11 IPS 3. Terima kasih, Hani. Orang yang berani mengambil resiko. Ya, dia orang yang sukses. Oke. Coba kriteria sukses yang lain. Silakan. Ayo, lisan-lisan yang terbelenggu. Silakan, harus berani. Bebaskan diri kalian ya. Contohnya tadi Mas Faik, Mbak Hani, itu ternyata enggak apa-apa kan ketika dia ngomong? Enggak apa-apa. Malah dapat apresiasi, malah dapat doa. Yang lain, ayo coba ini hanya berapa anak ini, silakan.
Tunjukkan suaramu. Ini ibaratnya ya, ada peluang di depan kalian. Ya, silakan. Nama? Nama Nadifatul Asfia, kelas 11 Nadifatul IPS 3, nomor absen 26. 26, ya silakan. Sukses. Orang yang sukses mempunyai mimpi yang besar. Mempunyai mimpi yang besar. Nadifatul mimpinya apa? Coba. Nadifatul, mimpinya apa? Iya Pak. Ya, mimpinya apa? Coba bisa sebutkan. Ada. Enggak apa-apa. Enggak. Loh, malu. Enggak apa-apa. Ayo. Sebutkan aja. Kamu sudah calon orang sukses ini, ya. Tinggal sebutkan. Impianmu apa? Loh, kok diam? Ayo, Mbak. Ayo, Nadifatul, masih di situ? Iya Pak, ya. masih. Ya, sebutkan aja, sebutkan impiannya apa. Nanti gantian sama yang lain. Apa? Ingin menjadi pengusaha Pak. Pengusaha, amin ya. Jumat berkah ini. Kabulkan ya. Amin. Pengusaha sukses di bidang. Wah, nak dikejar terus angel Pak. Oke, terima kasih Mbak. Gantian yang lain ya, silahkan. Sukses menurut Anda. Saya Pak. Ya, siapa namanya? Rohmili Bertawati dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 31. 31 ya, 11 IPS 3. Oke. Sebutkan, silakan. Kriteria orang sukses menurut saya adalah terus mengasah diri. Terus mengasah diri. Yang diasah apanya, Mbak? Kemampuannya. Kemampuannya. Kemudian selain kemampuan, nah ini bagus ini ya. Yang lain juga bagus tadi. Ini tambahan lagi nih. Kemampuannya terus apa lagi? Kemampuan yang menonjol di suatu bidang. Kemampuan yang menonjol di suatu bidang. Oke, bagus. Diasah. Kamu apa, Mbak? Kemampuan yang menonjol apa? Satu bidang tertentu apa? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Oke, bagus. Ya, oke. Gantian yang lain. Terima kasih ya. Ya, yang lain silakan. Silakan. Ayo yang lain. Ini yang sudah masuk, yang sudah ikut PJJ hari ini, tak doakan sudah semua ini, ya. Ya, tapi cobalah Anda mulai tidak hanya bekal kalian tidak hanya doa, tapi tadi kemampuan diasah, keterampilan diasah, bakatmu apa di bidang apa ya, itu harus diasah ya. Silahkan, ini saya minta proaktif. Tidak hanya bekal kalian hanya doa saja. Ayo, silahkan. Usahanya. Ingat ya. Saya ulangi sekali lagi. The day after tomorrow depend on what you do today. Hari ini apa yang kamu lakukan? Silakan jawab. Sukses menurut kalian. Kalian tahu mengapa kok tidak saya tunjuk? Mengapa kok tidak saya tunjuk? Padahal saya nunjuk bisa, ya. Nunjuk bisa sekali, mudah sekali. Saya ingin semua itu muncul dari diri kalian sendiri. Keberanian itu muncul dari diri kalian sendiri. Di dunia ini setiap peluang yang ada di hadapan kalian itu harus direspon. Orang itu harus peka. Nah ini kalau peluang semacam ini saja tidak dimanfaatkan, nah nanti peluang yang lain yang lebih besar yang bisa menjadikan kalian lebih sukses, kalau tidak diambil, ya pasti akan diambil orang lain.
Contohnya ini ya, tadi juga 1 per 1. Sekarang masih ada peluang, silakan. Oke. Silakan. Wangel temen sih ngomong, mosok kudu ditunjuk. Ya kayak anak kecil aja. Nah, PTM pun sama dengan saya. Nanti sistemnya seperti ini. Harus berani, malah nanti tak panggil satu persatu presentasi di depan. Tuh, kalian jangan melihat saya yang sekarang sudah jadi guru ya. Dulu saya juga seperti kalian di kelas 11, berarti dulu masih kelasnya masih kelas 2 ya. Belum pakai kelas 10, 11 masih 1, 2, 3. Kelas 2 itu yang saya lakukan apa? Saya itu tidak hanya ikut pramuka, malah jadi ketuane pramuka, Pradana, itu SMA. Saya melatih cara berbicara, saya melatih bicara berani di depan umum. Ya, tidak hanya ikut tok, tapi aktif. Jadi ketua sisan. Nah, kita motivasi, kita contoh kayak awakku. Nah, coba kalian yang kamu lakukan hari ini apa? Dengan keadaan yang sulit ya, keadaan yang kita dalam masa pandemi, itu kreativitas apa yang kalian bentuk, yang kalian buat ya. Coba satu kesempatan, satu lagi sebelum saya lanjutkan. Kriteria sukses menurut Anda. Coba siapa lagi pemberani berikutnya? Ayo sebelum waktunya habis. 5 menit lagi selesai ya. 5 menit lagi selesai. Nggak ada? Wah, sayang sekali kesempatan selesai. Kesempatan habis. Oke ya. Jadi itu tadi membuat impian hidup. Yang pertama sudah saya ceritakan. Yang kedua tentu saja kalian harus belajar. Sebagai pelajar tugasnya adalah belajar. Dan belajar itu ada 2. Belajar ilmu pengetahuan atau belajar mata pelajaran seperti di sekolah, seperti sekarang ini kalian ya. Bapak Ibu guru yang mengajar melalui daring maupun PTM terbatas. Itu adalah mata pelajaran yang kalian pelajari. Yang tentu saja di situ butuh Anda mendapatkan nilai kuantitatif ya, nilai yang nominal, ya, nilai hasil belajar. Itu adalah belajar yang pertama. Tentu saja itu ada kriterianya kan, ada KKM-nya, harus memenuhi KKM ya. Dan saya ingin mengingatkan satu hal sebelum saya lanjutkan. Jadi jika Anda ingin lolos SNMPTN, ya, SNMPTN, itu dari kelas 10 Anda sudah saya berikan informasi bahwa yang digunakan adalah nilai hasil belajar sejak semester 1 sampai semester 5. Jadi sekarang ini Anda masuk semester 3. Silahkan bisa dikoreksi sendiri, dianalisa sendiri. Ketika kelas 10 kemarin, nilai kalian bagaimana? Nah, kalau masih kurang bagus, silahkan ditingkatkan belajarnya agar bisa lebih bagus. Ya. Oke, belajar yang kedua. Nah, ini belajar yang kedua ini tidak kalah pentingnya ya dari belajar mata pelajaran atau belajar ilmu pengetahuan, tapi belajar di luar mata pelajaran. Ya, banyak orang-orang yang ternyata mereka lebih belajar tentang kehidupan, belajar bagaimana meraih sukses karir meskipun tidak melalui jalur pendidikan. Kalau saya ambilkan contoh yang paling ekstrim, karena saya katakan ekstrim karena yang saya jadikan contoh ini orang yang mungkin termasuk idola kalian ya. Kalian pasti kenal Atta Halilintar. Kenal kan? Tuh, mungkin termasuk subscribernya kalian. Ya. Tahu enggak Atta itu lulusan apa?
Coba ini pertanyaan lagi. Tahu enggak Atta itu lulusan apa? Jawab. Ayo, cepet. Waktunya hampir habis. Atta lulusan apa? Atta Halilintar, yang terkenal itu. Menantunya Anang ya. Wah, keren. Apa? Lulusan apa? Tidak ada yang tahu. Tak percepat ya, dia hanya lulusan SMP. Masih kalah dengan kalian kan? Nah, kalian ini calon lulusan SMA. Calon lulus SMA. Tapi dia belajar berarti tidak hanya mata pelajaran karena dia hanya lulus SMP, ya dia belajar kehidupan. Dia mencoba peruntungan di bidang digital. Pertama membuat channel YouTube itu sekitar berapa ya? 10 tahun yang lalu. Kira-kira ya. Saya tidak bisa pasti karena tidak lihat data. Dia awalnya hanya membuat video itu memasarkan atau menawarkan sebuah produk. Dibuat video. Kemudian selain di YouTube, dia juga ada di Kaskus, ada di Twitter, ada di Instagram. Dia coba pasarkan itu. Tapi dia juga pintar menangkap peluang. Ketika melihat YouTube ternyata ada peluang yang besar. Nah, ini termasuk kata kunci ya. Pandai menangkap peluang. Tuh, jadikan keyword kata kunci untuk kalian. Yang akhirnya singkatnya, dia meskipun hanya lulusan SMP, coba dia termasuk orang sukses enggak kalau kalian menilai? Termasuk orang sukses enggak? Termasuk ya. Subscribernya katanya, enggak tahu kalau udah nambah atau belum, kurang lebih itu 28 juta. Hasilnya miliaran itu. Kabarnya begitu. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Kalau saya salah data silakan boleh di counter. Keselak pokoknya Mas. Oke, ya. Membuat impian hidup. Ya, kalian harus membuat buku impian ya. Impianmu apa? Sukses senam PTN atau sukses SBMPTN, kemudian diterima di perguruan tinggi negeri apa, jurusan apa, itu dibuat, ditulis ya, ditulis. Jangan kalah sama tadi anak kecil yang namanya Jamil tadi ya, anak SD. Kemudian yang kedua belajar tidak hanya mata pelajaran, tapi sekarang karena media informasi itu begitu luas, ya kalian bisa belajar apa saja, tentu saja belajar sesuatu yang positif, yang bisa menambah kompetensi atau skill kalian. Ya. Oke, masih banyak sebetulnya ya, nanti kita sambung pada kesempatan yang lain. Oke, ini sudah jam 10 lebih, ya hampir setengah 11 saya akhir ya, 3 menit lagi. Kesimpulannya begini ya, ini belum selesai, langkah-langkahnya masih banyak, tapi karena waktu ya terbatas, nanti mudah-mudahan ada kesempatan saya untuk PTM, kita akan bertemu di kelas, bisa lebih asik. Jadi saya simpulkan sedikit bahwa seseorang yang ingin mencapai sukses tadi ada dalam jawaban Anda ya. Orang itu harus mengasah kemampuan. Ini selain yang saya sebutkan tadi ya. Jadi dia harus peka terhadap dirinya sendiri. Aku bakatnya apa? Saya itu bakatnya apa? Saat ini mungkin bakat kalian masih terpendam. Nah, kalau yang sudah tahu bakatnya, ya silakan diasah sedemikian rupa. Karena unggulan itu tidak ada. Ini penting nih. Unggulan itu tidak ada. Yang ada adalah pengulangan. Ini kata Socrates ini, filsuf terkenal ya dari Yunani ya. Unggulan itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah pengulangan. Kalau seseorang ingin menjadi manusia yang unggul, maka lakukan pengulangan berulang-ulang kali sampai ribuan kali. Jadi kamu punya bakat apa, kamu tekuni itu ya. Bidang olahraga, seni, apapun ya, bahasa, tadi ada yang bahasa Inggris ya. Lakukan pengulangan berulang kali, maka kamu akan menjadi manusia yang unggul.
Kalau manusia unggul, otomatis kalian akan mencapai sukses. Ini harapannya. Orang yang hanya pinter IQ-nya, intelijensi quotient-nya atau kecerdasan intelektualnya, dia belum menjamin sukses. Dalam jurnal psikologi, dalam penelitian ya, di bidang psikologi dikatakan IQ atau intelijensi quotient atau kecerdasan intelektual itu menyumbang kesuksesan manusia itu hanya 20%. Ini yang bicara para pakar psikologi ya. Saya hanya menyampaikan saja. Jadi itu harus menjadi kepekaan kita, berarti ada kecerdasan-kecerdasan lain yang harus kita asah. Ya, semoga ini yang sedikit hari ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Teman-teman yang lain coba diajak untuk lebih proaktif, ya, mengikuti PJJ, aktif ketika PTM terbatas juga aktif, disiplin, berangkat tepat waktu. Semoga yang dilakukan mulai saat ini, what you do today, apa yang kamu lakukan hari ini, itu akan bermanfaat untuk kesuksesan kalian di masa depan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih sekali ya atas semua perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy. Oke, Bu Bekti, thank you very much. Bu Bekti sehat? Alhamdulillah. Besok.